Pengertian menulis. Menulis adalah salah satu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Manfaat menulis. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan manfaat kepada pembaca, tetapi juga penulisnya. Menurut Horiston dalam karya tulis Darmadi 1996 halaman 3-4 menyatakan menulis adalah sarana untuk mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah sadar. Kegiatan ini juga bisa membantu memunculkan ide baru, melatih kemampuan membangun ide, melatih sikap objektif pada orang lain, membantu diri memecahkan masalah, dan mendorong seseorang lebih aktif mencari informasi. Teknik menulis. Ada sejumlah teknik menulis yang harus dikuasai untuk membuat tulisan layak dibaca dan mudah dipahami, antara lain sebagai berikut. 1. Jenis tulisan. Jenis tulisan merupakan bentuk penulisan sebuah karya sastra yang harus ditentukan pertama kali sebelum memulai menulis. Misalnya, jenis tulisan yang akan dipilih berupa opini, fakta, atau imajinasi yang sekedar menghibur pembaca. 2. Pertimbangan pembaca. Pertimbangan pembaca adalah respon pembaca secara menyeluruh tentang sebuah tulisan. Hal ini sangat penting untuk menentukan tulisan apa yang akan dibuat untuk memenuhi keinginan pembaca. 3. Menentukan tema dan ide tulisan. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan tulisan, dan ide adalah materi yang akan dibahas dalam tulisan. Yang keempat, mengembangkan ide. Ide adalah topik yang akan dibahas dalam sebuah tulisan dan bertujuan memberikan informasi, sehingga penulis membutuhkan keterampilan dalam berbahasa untuk mengembangkan ide dalam bentuk tulisan yang lebih mudah dipahami. 5. Gaya tulisan. Gaya tulisan merupakan tanda pengenal penulis ke pembaca, karena setiap penulis pasti memiliki gaya tulisan masing-masing sehingga menjadi ciri khas agar pembaca bisa langsung mengenal penulis dengan membaca tulisannya saja. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan memperlihatkan contoh video dari menulis. Halo adik-adik, mari kita belajar menulis huruf A besar. Siapkan buku dan pensil kalian ya. Adik-adik, ikuti langkah-langkah yang ada di video ya. Mari kita mulai. Huruf A besar. Ikuti tanda yang ada di video ya adik-adik. Ayo dicoba menulis di buku kalian ya.
Ayo diulang lagi. Tetap ikuti tanda yang ada di video ya adik-adik. Coba kembali menulis di buku kalian ya. Nah, itu tadi adik-adik cara menulis huruf A besar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya adik-adik. Baik, selanjutnya kita beralih ke metode. Metode yang saya pilih pada keterampilan menulis ini yaitu metode SAS. Pengertian metode SAS. Metode SAS atau Structural Analytic Synthetic merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan metode ini mengawali pelajarannya dengan menampilkan dan mengenalkan sebuah kalimat utuh. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode SAS ini, yang pertama, kelebihan. 1. Dengan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa, membuat anak muda mengikuti prosedur dan akan dapat cepat membaca pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, berdasarkan landasan linguistik, metode ini akan menolong anak menguasai bacaan dengan lancar. Selanjutnya, kelemahan metode SAS. Yang pertama, metode SAS mempunyai kesan bahwa pengajar harus kreatif dan terampil serta sabar. Yang kedua, banyak sarana yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan metode ini. Yang ketiga, metode SAS hanya untuk konsumen pembelajar di perkotaan dan tidak di pedesaan. Selanjutnya, manfaat metode SAS. Manfaat metode SAS dapat mengaktifkan siswa serta bahasa yang digunakan adalah bahasa anak sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa serta pembelajaran dengan menggunakan metode ini siswa akan lebih memahami pembelajaran karena metode SAS menggunakan prinsip menemukan sendiri.